Kalau pengen cepet, jadi sebagian diternak, sebagian diperjualbelikan. Pokoknya untung ya dilepas gitu aja teman-teman. Ternak itu yang penting kenyamanan, kerja itu yang penting kenyamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi Sobat Hilwaya Farm, Sobat ternak semua, dengan channel kesayangan kita Hilwaya Farm Official. Kita lanjutkan bincang-bincangnya seperti biasanya. Tapi sebelum kita lanjut, kami berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang saat ini sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesembuhan, sehat seperti sebelum-sebelumnya, dan kembali beraktivitas seperti biasanya. Oke, teman-teman semua, kita bincang-bincang ngalor ngidul seperti biasanya ya saat ini tentang peternak kita. Jadi sifatnya ini hanya mengingatkan kembali ya, review ulang tentang video-video kami sebelumnya, bahwa beternak ini yang teman-teman yang mau memulai, karena ini kayaknya peternakan kambing dan domba di Indonesia ini sedang mengalami peningkatan. Jadi giroh, semangat untuk beternak masyarakat kita ini saatnya naik kayaknya sekarang itulah. Jadi karena di situ banyak sekali muncul pengusaha-pengusaha baru di bidang peternakan ini lah. Untuk teman-teman yang mau memulai beternak itu, terutama yang skala kecil ya, itu ya sekali lagi jangan terburu-buru. Kita nikmati alurnya, kita nikmati tahapannya, step by step, tidak harus cepat. Kalau pemuda sekarang kan pengennya sacet dan menghasilkan dan cuan gitu. Tapi kalau di bidang peternakan, utamanya breeding, kalau jenengan trading ya nggak apa-apa di seperti itu. Tapi kalau breeding itu emang santai teman-teman, santai, dan harus tahap demi tahap. Kalau pengen cepet ya breeding dan trading gitu. Jadi tidak hanya breeding saja, tapi dengan trading. Kami ingatkan lagi bahwa kalau misalkan beternak mau memulai, entah itu dengan mau breeding atau trading, ya yang utama adalah persiapkan dulu pakannya gitu, supaya nanti pakannya itu jadi biayanya lebih murah. Bang pakan terutama, rumput, terus apa namanya lagi, rambanan itu disiapkan. Terus kemudian setelah itu nanti bisa dipanen umur 2 bulan kalau rumput, kalau rambanan umur 3 bulan, maka buat kandang baru, kemudian mendatangkan ternaknya, seperti itu urutannya. Lah, jangan lupa kalau jenengan semua itu hanya breeding, itu modalnya jangan dihabiskan untuk beli kambing atau domba. Jadi sisihkan sekitar 30% atau 20% lah dari uang modal itu untuk persiapan membeli pakannya, karena pakannya juga memang mahal ketemunya kalau lama ya. Persiapkan pakan untuk dalam 1 tahun itu, di 1 tahun itu persiapan pakannya. Terus kemudian
kalau pengen cepet, jadi sebagian diternak, sebagian diperjualbelikan. Pokoknya untung ya dilepas gitu aja teman-teman. Jadi jangan semuanya di breeding, ada tradingnya juga itu. Itu ya. Untuk ketika pakan hijauannya sudah siap, terus berarti kita tinggal menambah pakan tambahan atau biasanya disebut konsentrat. Nah, konsentrat ini jenengan teman-teman semua tidak harus terpaku seperti video-video di YouTube. Itu harus bahannya sekian banyak, enggak. Jadi cari yang bahan itu selalu ada di sekitar jenengan. Jadi nanti nyarinya itu gampang. Jadi baik musim panas, musim hujan, musim dingin, musim salju, bahan-bahan itu tetap tersedia di sekitar jenengan. Itu dibuat konsentrat. Lah, bahannya apa aja? Apapun bahannya, konsentrat itu terdiri dari ya nutrisi protein, kemudian karbohidrat dan lemak. Nanti tinggal ditambahi mineral sama vitamin. Itu bahan dari konsentrat. Jadi bahannya ada itu. Nah, tentang bahan pakan yang mengandung nutrisi itu apa? Itu silahkan cari di Google. Kalau dijabarkan nanti berjilid-jilid teman-teman. Jadi pokoknya kebutuhan dasarnya itu energi. Energi itu bisa dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, saya contohkan aja, misalkan di desa kok banyak singkong, ya dibuat gaplek, kemudian dibuat tepung, itu sumber karbohidrat tinggi. Terus untuk proteinnya tambahnya apa? Misalkan kok banyak pengusaha tahu, ya dibuat dari tahu. Ampas tahunya, maksudnya ampas tahu. Atau banyak pengusaha tempe buat dari kelecepan atau kasutnya kedelai. Itu dicampur, itu cukup. Nanti tinggal menambahkan mineral dan vitamin. Itu bisa dicari lewat premix, beli premix untuk tambahan zat aditifnya. Nah, terus kemudian yang paling penting dari sekian itu teman-teman, kalau jenengan semua masih awal-awal belajar, dalam tahap belajar, itu carilah pendamping atau mentor yang mau berbagi pengalaman, mau memberikan resep-resep supaya ternak kita itu kalau ada masalah itu membantu menyelesaikan masalahnya. Itu jangan lupa, itu carilah mentor. Kalau biasa misalkan peternak-peternak besar di sekitar jenengan atau peternak-peternak yang sudah lama ternaknya dan jangan lihat berhasil, jadikan mentor. Caranya lihat berhasil atau enggak bagaimana? Ya dilihat aja kambingnya, dilihat aja ternakannya itu seperti apa, berkembang atau tidak. Tuh kalau bisa yang gratis. Itu teman-teman. Jadi jangan lupa mencari pendamping atau mentor. Terus selanjutnya teman-teman, ini yang penting. Jadi yang kami alami sendiri setelah beternak sekian lama ya, yang kami alami ini itu ada saatnya kami itu merasa bahwa ternak itu yang penting kenyamanan, kerja itu yang penting kenyamanan. Jadi mungkin kita mampu beternak itu 1000 ekor, kita ada dana, mungkin ya, kalau saya belum ada, mungkin ada dana untuk 1000 ekor, beli domba 1000 ekor, kemudian pakannya juga ada mungkin. Tapi ternyata sudah dijalani itu cukup merepotkan, terus kita tidak nyaman, artinya kok ternyata ribet gitu. Nah, akhirnya kalau kami memutuskan bahwa
maksimalnya hanya sekian saja, dibatasi. Yang batasi ya diri kita sendiri, tidak usah banyak-banyak lah, segini aja sudah cukup untuk mencari rezeki, untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk menyekolahkan anak kita misalkan, untuk biaya hidup dan lain-lainnya kayaknya sudah cukup, tidak perlu muluk-muluk banyak-banyak. Itu nanti pada akhirnya nanti akan seperti itu kalau kami mungkin karena tidak tahu, mungkin karena bukan mentalitas entrepreneur, pengusaha ya, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Kami nerimalah, mungkin indukan 200 atau 150 lah, 150 cukup. Nah, ini calon kandang baru lagi teman-teman, doakan semoga lancar, diberi kelancaran, karena kandang yang lama kalau anak-anaknya nanti panennya kita nanti sudah besar kayaknya tidak cukup, maka dibuat kandang baru ini. Kapan-kapan kita review lagi kandangnya, modelnya seperti apa. Nah, kita lanjutkan. Jadi itu kalau di kami entah nanti di teman-teman mengalami itu atau enggak, pada saatnya nanti akan berpikiran bahwa yang penting itu kenyamanannya. Jadi enggak seberapa banyak penghasilan kita, tapi seberapa nyaman kita itu. Santai, ya waktunya kerja, waktunya istirahat, ya punya waktu untuk istirahat, waktunya bermain dengan anak-anak kita masih ada waktu istri ngajak jalan-jalan kita juga masih ada waktu. Nah, seperti itu pada akhirnya, waktunya kita beribadah itu masih ada waktu, misalkan seperti itu. Misalkan, jadi santai kan. Di pikiran juga, istilah orang Jawa itu danggang. Di pikiran itu kita masih ada sempat untuk melamun. Nah, itu penting, itu ngelamun itu penting. Itu. Jadi berangan-angan apa yang baik untuk kita dan yang buruk untuk kita, masih ada waktu seperti itu. Kalau kita terforsir kerja terus, kadang tidak ada waktu untuk angan-angan, memikirkan sesuatu yang lebih penting, mungkin gitu. Itu obrolan kita sore ini, semoga membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman yang tetap mau menonton video dari kami. Semoga keberkahan dan rahmat Tuhan senantiasa bersama kita selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.